Jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi penganggaran perusahaan, khususnya contoh soal untuk membuat anggaran penjualan. Satu soal ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagaimana menganggarkan penjualan untuk tahun N+1 dan sekaligus melakukan forecast penjualan terhadap perusahaan tersebut. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video mengenai anggaran penjualan, yaitu cara menghitung anggaran penjualan di tahun N+1 atau tahun berikutnya, dan menghitung ramalan penjualan. Jadi menghitung anggaran yang pertama, yang kedua menghitung ramalan penjualan N+1. Nah, di video yang pertama kita akan menghitung anggaran penjualan N+1 untuk contoh soal. Misalnya ada satu perusahaan ya yang memiliki wilayah pemasaran, perusahaan garment memproduksi kemeja anak laki-laki dan perempuan, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita ya. Untuk tahun 2010 kemudian merencanakan menjual seperti ini ya. Datanya ada pakaian anak sebanyak 10.000 setel, di mana 10%-nya merupakan pakaian anak lelaki dan sisanya anak perempuan dengan harga masing-masing 30 dan 40.000 per setel. Kemeja pria sebanyak 15.000 setel ya, seharga 60.000 per setel. Celana panjang 20.000 sebanyak 70% pria dan sisanya adalah wanita dengan harganya 75.000 dan 85.000. Dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dijual di wilayah DKI, 10% wilayah Jawa Barat, 20% di wilayah Jawa Tengah, dan 25% di wilayah Jawa Timur, dan sisanya di Provinsi Bali. Ya, jadi target penjualan ini biasanya ditentukan sesuai dengan riwayat tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap provinsi yang ada di Jawa ini, Jawa dan Bali, yang merupakan daerah penjualan perusahaan ini ya rata-rata punya atau memiliki market share ya sebesar prosentase yang akan mereka jual. Soal yang kelima, dari total penjualan untuk tahun 2010 dialokasikan sebanyak di tiap bulannya ya 15% untuk Oktober dan Desember. Kemudian 10% untuk Januari, Februari, September, dan November. Sisanya 5% untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi pengalokasian volume penjualan tersebut pasti didasarkan pada historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya penentuannya misalnya hari raya Lebaran itu jatuhnya di bulan apa, kemudian biasanya di bulan Desember ya, atau di akhir tahun. Biasanya Natalan ada lonjakan penjualan, kemudian misalnya di bulan-bulan tertentu ada yang memang penjualannya cukup tinggi sehingga diramalkan penjualannya untuk masing-masing bulan itu tidak dibuat flat karena berdasarkan penjualan setiap bulannya yang berfluktuasi. Yuk sekarang kita mari mengerjakan soalnya. Tapi sebelum mengerjakan soalnya, ada data lain yang perlu diketahui, yaitu bahwa perusahaan memiliki 9 orang salesman ya, dan menganggapnya salesman ini memiliki wilayah-wilayah distribusi. Misalnya di DKI Jakarta ada 2 orang, ada Ali dan Beni. Di Jawa Barat ada Cepot dan Dedi. Di Jawa Tengah ada Emon dan Ferry. Di Jawa Timur ada Gunawan dan Hari, yang masing-masing kekuatan penjualannya kita bisa lihat sesuai dengan target penjualannya ya. Jadi misalnya Ali 60%, kenapa Beni 40%? Perusahaan sudah membagi misalnya DKI 1, DKI 2, DKI 1 itu wilayahnya
Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta ini gitu ya. Misalnya Jakarta Selatan, DKI 2 misalnya, sisanya Jakarta Selatan dan Jakarta Utara yang memang penjualannya tidak sekencang di Jakarta 1. Demikian juga di wilayah lain, sehingga target penjualannya biasanya secara real itu tidak flat. Kalau DKI pasti, kalau kita perusahaan membuat 2 area DKI 1, DKI 2, maka harus 50%, 50%. Tidak selalu ada daerah yang memang market share-nya lebih kuat dibandingkan dengan daerah lain. Misalnya Jawa Barat kemudian dibagi menjadi Jawa Barat 1, Jawa Barat 2. Ya, ada daerah gemuk dan ada daerah kurus. Seperti itu. Dan untuk Bali yang memang penjualannya tadi nggak terlampau besar dibandingkan dengan provinsi yang lain, ya cukup diwakili oleh 1 orang. Kira-kira seperti itu ya penjelasan mengapa soalnya target penjualannya berbeda-beda, karena inilah realitas yang ada di lapangan. Selanjutnya histori penjualan tahun 2005 sampai 2009 ya sebagai berikut. Jadi tahun 2005 misalnya penjualannya 27.500 piece ya, 2006 naik terus sampai tahun 2009 penjualannya di kisaran 40.000. Selanjutnya dari soal tersebut ya harus dibuat jawaban ya untuk pertanyaan kasus. Pertama, buatlah anggaran penjualan tahun 2010 secara menyeluruh. Yang pertama, yang kedua setiap bulannya sesuai dengan lini produknya, yang ketiga per triwulan ya berdasarkan lini produknya, yang keempat per wilayah penjualan, yang kelima adalah ya per wiraniaga. Untuk yang nomor 6 nanti di video berikutnya. Pertanyaannya untuk menghitung forecast penjualan yang ideal ya tahun 2010 sampai 2005 dengan metode perhitungan setengah rata-rata, trend moment, least square. Nah, kemudian menentukan mana tuh dari setiap metode perhitungan yang akan dipilih oleh perusahaan tersebut ya, dan berikan alasannya. Selanjutnya kita akan menghitung pembahasan. Ya, kita akan menjawab bagian yang pertama, soal nomor 1-nya yaitu menentukan anggaran penjualan tahun 2010. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuat matriks ya. Membuat matriks berupa isi jenis produk perusahaan tersebut, volumenya berapa, harganya berapa, dan nilai total volume dikalikan harga. Jenis produknya di sini sesuai dengan soalnya nomor 1 sampai nomor 3. Ada berapa jenis? Yang pertama adalah ada pakaian anak. Pakaian anak ini ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga kita buat ada 2 jenis ya. Kita misalnya bisa membuat di dalam singkatan PAL untuk anak laki-laki, PAP untuk anak perempuan, atau misalnya anak laki-laki kita bikin boy ya, PB, PG gitu ya, pakaian boy, pakaian girl, supaya enak menyebutnya boleh ya. Kemudian yang soal yang pertama ada baju anak laki-laki, anak perempuan. Yang kedua kemeja pria dewasa ya, hanya kemeja pria dewasa sehingga hanya 1 jenis ya, KP kemeja pria. Yang ketiga celana panjang, ada untuk pria dan untuk wanita. Kita bisa bikin CPP dan CWP sama ya. Kita bisa bikin celana male, celana female ya. Celana male, celana female boleh. Nah, kita contohnya seperti ini. Biasanya kalau singkatan-singkatan itu untuk mempermudah ya, kalau di orang penjualan mudah kalau kita bilang PAL, PAP gitu ya. Singkatannya juga lebih mudah. Nah, yang mau kita isi adalah nanti volume, harga, dan nilai. Supaya lebih mudah kita membuat harganya di dalam ribuan. Cara mengisinya adalah seperti ini ya. Ada kita tuh PAL-nya nomor 1. PAL nomor 1 totalnya ada 10.000.
Kemudian dari 10.000 ini 60% adalah pakaian anak laki-laki, sehingga kita tulis palnya adalah 60% ya. 60% anak laki-laki dikalikan dengan total baju untuk anak-anak, yaitu 10.000, sehingga jumlahnya menjadi 6.000 piece untuk pal. Kalau untuk papnya, anak perempuannya 100% dikurangi 40% adalah 100 dikurangi 60 sama dengan 40%. Ya, dikalikan sama 10.000, hasilnya sama dengan 4.000. Nah, kita sudah ketemu ya, menemukan untuk total pakaian anak. Volumenya pakaian anak laki-laki 6.000. Kemudian anak perempuan, harganya anak laki-laki ini 30.000 ya, karena dalam ribuan supaya kita mudah, kita tulis aja 30 rupiah, nggak apa-apa. Nah, kemudian anak perempuan harganya 40.000, kita tulis menjadi 40. Kemeja pria itu totalnya adalah 15.000 karena dia cuma hanya satu jenis ya, kita tulis satu jenis. Kemudian celana panjang ya, celana panjang tadi ada 2 ya, kita tulis di sini celana panjang dewasa ya, itu totalnya terdiri dari celana panjang pria CPP, kita tulis ada berapa persen? 70% ya. 70% dikali dengan 20.000, sehingga hasilnya sama dengan 14.000. Sisanya menjadi 30% dikali 20.000 sama dengan 6.000. Nah, kalau kita sudah tahu jumlahnya, kita pasang di sini angkanya. CPP-nya kita pasang di sebelah sini. Yang untuk pria adalah 75.000, sedang 85. Nah, kemudian kita kalikan 6.000 kali 30 ya, 180. Dan seterusnya, saya cepat saja. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita jumlah 2.800.000. Ya, ini masih dalam ribuan, berarti nanti ya, jadi anggaran penjualan tahun 2M ya, 2,8M. Akan menjawab pertanyaan yang bagian 1 yang nomor 2, anggaran penjualan bulanan tahun 2010. Ya, di mana datanya ada di soal nomor 5 ya. Ada total penjualan setiap bulannya. Per bulannya ini kita buat kolom bulan Januari sampai Desember, kemudian kolom produk yang terdiri dari lini produk tadi ada PAL, ada PAP ya, kemeja pria, celana panjang pria dan celana panjang wanita. Yang kita harus lakukan adalah memasukkan prosentase bulan Oktober dan Desember adalah 15%. Kita pasang dulu di Oktober 15%, Oktober, dan di bulan Desember ya tadi 15%. Kira-kira seperti ini. Kemudian ada yang penjualan 10% untuk bulan Januari. Januari 10%, Februari juga 10%, November 10%. Ya. Nanti kita kerjakan secara cepat. Hanya adalah 5%. Oke, kita sudah melengkapi total penjualan kita dalam setahun harus 100% ya.
ada PAL itu totalnya adalah 6.000 ya. Jadi kita pasang dulu di sini. PAL itu ada 6.000 dan PAP itu ada 4.000. Selanjutnya celana panjang pria itu tadi ada 14.000 ya, dan celana panjang wanita ada 6.000. Tinggal mengisikan bagian-bagian yang di dalam PAL di bulan Januari ya. Saya kasih contoh satu, PAL di bulan Januari dikalikan dengan total PAL 6.000 sehingga hasilnya sama dengan 600. Temukan angkanya PAL bulan Januari, karena Januari dan Februari sama ya, sama-sama 10%, jadi kita langsung masukkan angkanya. Ya, untuk PAL Januari itu 600, juga 600. Kita cari yang berbeda ya, dikali dengan 6.000. Sehingga hasilnya sama dengan di 300. Berarti untuk Maret, April, Mei sama ya. Nah, nilainya sama, 300. Terus masih 300. Di September 10% tadi nilainya adalah 600 ya. Sehingga PAL yang bulan Oktober sama dengan 15% kali 6.000. Ya, totalnya sama dengan 100. Berarti bulan Desember juga sama ya. PAL Desember sama. Terus kemudian PAL November 600. Mestinya bisa kita totalkan. Semua hasilnya harus di 6.000. Untuk soal yang PAP dan seterusnya sama ya hasilnya. Saya masukkan pakai rumus Excel ya, hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek ya, tetapi pada prinsipnya sama ya. Misalnya untuk kalau CPW ini kan sama-sama 6.000 ya, hasilnya harus sama ini. Antara yang ini, antara ini sama ini. Antara ini dengan ini sama. Ya, kalau yang untuk CPP 10% kali 14.000 hasilnya 1.400, ini sama ya, ini 700, setengahnya ya. Anggaran penjualan per bulan seperti ini. Yang berikutnya kita menghitung anggaran penjualan triwulan tahun 2010, atau anggaran triwulan itu sama dengan kuartal ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 sama dengan triwulan. Jadi kalau triwulan 1 itu berarti Januari sampai bulan Maret. Nah, kita akan ambil data yang tadi sudah kita kerjakan. Saya ambil contekannya saja biar cepat. Saya ambil contekan yang sebelumnya ya, agar mempermudah, sehingga yang kita kerjakan adalah tadi membagi kuartal-kuartal ya. Kuartal 1 itu di bulan Januari sampai Maret. Kemudian kita membagi kuartal yang kedua kita jumlahkan saja. Misalnya yang PAL ini ya, kita jumlahkan yang PAL 600 ditambah 600, 12 ditambah 100 jadi 1.500. Kemudian bulan kuartal yang kedua 300 kali 3 menjadi 900. Nah,
Mudah ya, jadi kalau untuk kuartal tinggal kita menjumlahkan 3 bulan 3 bulan. Yang paling mudah memang kita mengerjakannya di Excel, langsung kita ketemu. Nah, untuk singkatnya saya langsung kerjakan secara cepat. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk menjawab bagian 1 nomor 4, anggaran penjualan per wilayah pemasaran tahun 2010. Karena wilayah pemasarannya terdiri dari 5 daerah: DKI, Jabar, Jateng, Jawa Timur, dan Bali. Ya, kemudian kita buat matriksnya untuk jenis produknya ini Palpap, KP, CPP, dan CPW ya. Kita menghitung. Nah, cara kita menghitungnya berdasarkan keterangan soal di nomor 4. Ya, ada keterangan di nomor 4 ini, dari target penjualan tersebut diharapkan 30% dapat dijual di wilayah DKI, kemudian 10% Jawa Barat. Maka kita kira-kira membuat ya seperti ini. Jadi ya, untuk PAL 6.000, untuk PAP itu 4.000. Lihat pertanyaan keterangannya. Dari soal nomor 4 kita masukkan keterangannya di sini ya, bahwa ada target penjualan 30% untuk wilayah DKI. Kita tulis di sini 30% wilayah DKI. Kemudian Jawa Barat 10%. Kemudian Jawa Tengah persen. Ya, cara menghitungnya seperti ini. Contoh ya, untuk 1. Jadi kalau DKI PAL-nya itu ada di 30%. Ya, maka kita hitung di sini adalah 30% dikalikan dengan 1.800. Kemudian PAL Jabar. Ya, PAL Jabar itu 10% kali 6.000. Hasilnya adalah 600. Kemudian 20% kali 6.000 dan seterusnya ya. Hasilnya bisa kita pasang di sini. DKI tadi 1.800, di Jawa Barat tadi 600, kemudian di Jawa Tengah 1.200, di Jawa Timur 1.500, di Bali nilainya adalah 900. Nah, selanjutnya ya bisa kita tulis untuk wilayah lain supaya cepat ya. Kemudian kita pasang harga per unitnya 40.000 dan seterusnya. Jadi tinggal kita teruskan supaya cepat, nanti teman-teman bisa mencobanya. Saya buat secara cepat saja. Ya, langsung ketemu hasilnya. Ya, ini adalah anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Sekarang kita mengerjakan soal nomor 5, yaitu anggaran penjualan perwira niaga ya, per tahun 2010. Nah, kita membuat matriks seperti ini ya, ada keterangannya di soal nomor
yang paling atas ya, ada keterangan mengenai wiraniaga. Ya, saya membuatkan ini matriks ini ya. Nah, matriks wiraniaga ini dari data salesman dan data penjualan. Ini ada datanya, ini juga ya wiraniaga, kemudian areanya saya masukkan datanya ke sini. Kemudian yang kita buat adalah volume penjualan per jenis produk untuk masing-masing wiraniaga. Ingat ya, niaga masing-masing kan punya target penjualan. Nah, kita memasukkannya gimana? Seperti ini. Tadi jawabannya, sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan data untuk jumlah ya. Jumlah PAL DKI, kita lihat PAL-nya DKI, kita pasang dulu 1800, kita pasang PAP-nya daerah DKI 1200, kemudian kita pasang KP-nya DKI 4500, kemudian CPP-nya DKI 4200 ya, CPW-nya DKI kita tulis di 1800. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita akan membuat untuk yang berikutnya. Ya, biar mudah saya pasang angkanya seperti ini ya. Nah, ini tadi dari yang contekan ini kita masukkan ke sini. Nah, contoh untuk daerah Jatim ya. Jatim kita lihat yang paling atas PAL ya, PAL-nya Jatim itu 1500, kemudian PAP-nya 1000 ya, KP-nya 3750, CPP-nya 3500 dan CPW-nya 1500 sesuai ya. Dan ini sudah kita masukkan, sehingga tugas kita adalah menghitung untuk PAL di masing-masing area. Ini saya hapus. Nah, tugas kita adalah mengisi PAL untuk DKI. Maka Ali sama dengan 60% dikalikan 1800. Hasilnya adalah, kemudian ya sama lagi PAL DKI tapi miliknya Beni. Beni itu 40% kali 1800 sama dengan Beni jual 720. Jadi target Beni adalah 720. PAP DKI Ali ya sama 60% kali 1200. PAL Ali tadi 1080, kemudian PAL Beni itu 720. Seterusnya. Jadi ketika kita jumlahkan ini ditambah dengan ini, hasilnya adalah 1800. Ini juga ya, ditambah ini hasilnya 1200 dan seterusnya. Itu salah satu contoh, tinggal teman-teman menghitung saja. Kalau untuk area Bali mudah ya. Area Bali tadi langsung kita masukkan untuk contohnya tadi area Bali. Lewat area Bali saya masukkan 900.
900 ya, kalau satu area mudah ya. Sehingga nanti tinggal dimasukkan teman-teman ya, menghitung KP untuk DKI sama 60% kali 4.500. Hasilnya adalah ya, untuk CPP nya sama 60% kali 4.200, 2.250. 2.520 ya, ini saya kasih contoh seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Kalau kita hitung hasilnya seperti ini. Semua soal yang bagian pertama. Ya, itu tadi kita sudah belajar mengenai contoh soal dari penganggaran perusahaan, bagaimana menganggarkan perusahaan khususnya untuk penjualan, kemudian melakukan forecast penjualan. Apabila teman-teman mahasiswa merasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan dibagikan video ini. Kemudian terima kasih jika mau memberikan subscribe, komen, like ya, maupun mainkan lonceng di video ini untuk kebaikan dan proses pembuatan video berikutnya. Salam membelajar, semangat selalu.